apa namanya, perhatikan persamaan gelombang untuk satu dimensi ini do kuadrat C, biasanya Y pakai boleh, Y boleh ya. Jadi misalnya ya gelombang satu dimensi artinya apa? Pada koordinat sumbu X saja kalau di sini ya. Di sini ada waktu karena apa? Ya karena gelombang itu bergerak dalam satuan waktu ya kan. Bergerak menempuh jarak X, kemudian dalam satu waktu tertentu posisinya di mana. Ya seperti ini ya. Do kuadrat C, C-nya bersama ini bisa Y ya kan. Ini fungsi gelombangnya dalam variabel X dan T, do X kuadrat, atau sama dengan super V kuadrat, do kuadrat, C sama per do T kuadrat. Jadi di sini ada penurunan yang terhadap X dan juga terhadap T. Ya, karena fungsi X, T. Kemudian ini juga sama, ini hanya dipindahkan ke kanan sehingga sama dengan ini. Ini untuk satu dimensi. Lalu kemudian ini untuk masih satu dimensi, kalau C-nya itu bahwa fungsi X-nya itu X-nya itu di fungsi U, kemudian waktunya itu fungsi T. Jadi jaraknya itu sebagai fungsi U, waktunya itu adalah fungsi T. Demikian. Jadi tinggal dipecah saja, do kuadrat U, X, ya kan, T, do X per do X kuadrat, ini tadi, ya kan. Ini tinggal dipecah U sama T saja gitu. X-nya milik U, T-nya adalah milik T besar. Jadi tinggal dipecah saja seperti itu, hasilnya ini. Ya, cuma di sini adalah terhadap X, ini terhadap T. Terus kemudian karena di sini variabelnya X, berarti T-nya keluar. Di sini demikian juga, karena di sini variabelnya T, ya kan, maka jaraknya keluar. Nah, demikian. Nah, terus kemudian diperoleh persamaan. Ya, diperoleh hasilnya. Nah, inilah disebut dengan nilai, ini adalah min K kuadrat. Atau super V kuadrat, ini sama dengan min K kuadrat. Ya, min K kuadrat. Nah, terus kemudian, jadi ini sama dengan min K kuadrat, dan yang tengah ini sama dengan min K kuadrat, hasilnya ini. Nah, ya, sambil disilangkan, ya, U-nya sambil disilangkan. Ini kemudian T-nya ini sambil disilangkan. Nah, terus kemudian, nah ini kita tahu bahwa V itu lambda kali F, kecepatan gelombang. F-nya itu adalah omega dibagi V, lambda itu adalah 2pi per K. Ya, maka diperoleh omega per K. V itu omega dibagi K. Ya. V adalah omega per K, atau V kali K itu sama dengan omega. Nah, ini sama saja ya. Jadi ini pindah ke kiri, terus kemudian ininya adalah omega kuadrat, T sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan Helmholtz. Ini persamaan gelombang untuk dua dimensi. Nah, tinggal tambahkan aja, yaitu di sini adalah sumbu Y. Ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y, bidang, ya, bidang XY. Demikian. Sehingga dipecah menjadi begini. Jadi do kuadrat, del kuadrat, ya kan? Itu do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat. Kalau di sini nanti ada C, ya do kuadrat C per do X kuadrat, do kuadrat C per do Y kuadrat. Kalau nanti 3 dimensi, do kuadrat C per do Z kuadrat. Itu, ini masih 2 dimensi. Jadi ada do X, ada do Y. Ya, sama saja ya. Tinggal ditambahkan Y-nya, tapi T-nya tetap 1. Ini. Fungsinya seperti tadi, oleh karena itu di sini ada K1, ada KX, ada KY. Di sini ada KX, di sini ada
KY. K totalnya adalah KX kuadrat ditambah KY kuadrat untuk nilai K kuadrat. Ya, perhatikan ya. Nah, jadi saya memperkenalkan tentang persamaan umum gelombang. Jadi bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Itu saja intinya. Dari saya cukupkan. Sudah saya stop. Kemudian, oke. Siapa sekarang yang mau presentasi duluan? Oh ya, jadi karena minggu depan itu UTS, untuk kelas A, kelas B, dan kelas C itu serentak ya. Cari waktunya, diskusi dengan PJ kelas B, kemudian PJ kelas A, ya diskusi UTS-nya itu hari apa? Boleh hari Rabu, ya boleh. Saya sarankan hari Rabu. Jadi ngikut jadwal yang kelas C, ya kelas C. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, ya boleh sore. Waktunya kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam. Waktunya 2 jam sampai 2,5 jam. Soalnya belum dibuat. Tapi kisi-kisi apa namanya soal-soal yang bisa dipelajari adalah soal-soal yang pernah dikerjakan. Kemudian ada tambahan lagi hari ini soal-soal yang apa namanya saya share, nanti bisa dibaca-baca. Terus kemudian nanti akan saya beritahu kira-kira soalnya yang modelnya miripnya seperti apa. Itu dibaca-baca aja dulu, soalnya sudah saya share. Itu sebagai bahan belajar untuk UTS. Ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya buat UTS-nya nanti sistemnya kita kayak gimana ya Pak? Pakai apa ininya? Apa kayak Google Meet kayak gini atau gimana? Maunya apa coba? Jadi sama. Jauh-jauh dari Bogor. Ayo maunya apa? Jadi ya seperti biasa sih. Jadi saya kasih soal, soalnya nanti saya kirim lewat WA Group, ya kan? Karena ini kan apa online, apa daring ya kan? Soalnya saya kirim lewat WA Group, terus kemudian uh, langsung dikerjakan. Saya nggak tahu nanti langsung ngumpul di situ. Pada dokter cek kan ya nggak tahu juga, ya kan? Apa namanya? Pada ngumpul di situ, ya saya nggak tahu. Yang jelas itu ada soal, terus kemudian saya kirim lewat WA Group, mulainya pukul ya katakanlah mulainya pukul 1, ya kan, pukul 1 atau pukul 7.30, ya nanti pukul 10 langsung dikumpulkan, pukul 10 itu langsung dikumpulkan, jadi tidak langsung dikerjakan ya di atas kertas, kemudian langsung dikirim ke saya di dalam bentuk PDF, pindahkan ke PDF, terus kemudian langsung dikirim ke saya via Japri ya, via WA Japri langsung. Kalau di email takutnya nggak nyampe. Kemarin pengalaman saya sudah ngirim tapi saya belum menerima. Kalau email kan kadang udah nyampe gitu kan. Kalau WA grup kan kalau sudah apa namanya sudah centang 2 berarti kan udah saya baca udah nyampe. Dikirimnya lewat lewat WA saja tapi bukan WA grup ya, bukan WA. Dikirimnya bukan lewat WA grup tapi Japri. Siti, Ya, bagaimana? ya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ya kalau jam 10 langsung diserahkan gitu. Ya, ya nanti ada space 15 menit lah. 10-15 itu selama 15 menit itu adalah proses pengiriman ke saya. Ya, nanti batasnya sampai 10-15. Lewat dari 10-15 itu pengurangan nilai bahkan sampai 50%. Ayo, mau pilih yang mana? Ayo.
Pokoknya begitu tab langsung kumpulin, mau selesai nggak selesai kumpulin. Saya pengennya gitu. Jadi nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu perpanjangan waktu, harus selesai nggak. Pokoknya selesai nggak selesai pukul 10 langsung kirim, gitu aja. Ya, ya moga-moga sih soalnya gampang-gampang kok. Soal-soal tinggal nanti kecepatan aja mengerjakan soal. Oke, Cinta, ada pertanyaan? Yolanda, ada yang tanya? Ayo presentasi, mulai. Kalau nggak ada, kelompok berapa dulu? Ini izin presentasi, Pak. Kelompok. Kelompok 5. Oh ya, Zahra, silakan. Kelompok 5 dulu. Siap. Ya, silakan. Waktunya cepat ya. Jadi jangan lama-lama. Satu kelompok 10 menit. Di screenshot, ada satu temannya yang screenshot. Jadi kalau ada 5 kelompok, 5 gambar. Ada temannya yang screenshot ya. Kalau ada satu kelompok 2 gambar boleh lah. Ya, udah tuh, tinggal bacain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama adalah Mbak Rozana Aufasyah Zanani, kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Rozin Fataulwan, yang ketiga ada Mbak Tiara Tasya, dan yang keempat ada Zahra Anissa Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan aplikasi gelombang pada percobaan MILD. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Ya, yang pertama yaitu percobaan MILD merupakan percobaan fisika yang membuktikan tentang hubungan cepat lambat bunyi dalam suatu benda lurus, misalnya tali, tegangan tali, serta besaran fisika lainnya. Alat untuk membuktikan ini pada awalnya menggunakan prinsip gitar sederhana yang bernama sonometer. Sonometer adalah sebuah alat yang terdiri dari tali atau kawat yang diikat kuat-kuat dan dihubungkan dengan beban, di mana beban ini digunakan untuk mengukur dan mengontrol tegangan tali, dan sebuah kotak suara yang terbuat dari kayu, di mana kotak ini berguna untuk memperkuat bunyi. Hukum MILD merupakan tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada tali. MILD menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan akar F per mu sama dengan akar FL per M sama dengan akar F per rho A. Dengan V sama dengan cepat rambat gelombang, F gaya tegangan tali, mu rapat massa tali, lambda panjang gelombang, frekuensi, M massa tali, L panjang tali, rho massa jenis bahan dawai, dan A luas penampang dawai. Kemudian ini merupakan data hasil percobaan. Berdasarkan percobaan, diperoleh data hasil percobaan berupa massa jenis linier, panjang gelombang, dan jumlah gelombang. Secara lengkap bisa dilihat di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Untuk tabel 1 berisi data panjang gelombang stasioner untuk tali bol. Yang pertama untuk massa beban 0,06589, panjang tali 1,5, diperoleh panjang gelombang 59 cm. Untuk massa beban 0,0592, panjang tali 1,5 meter, diperoleh panjang gelombang 59,33 cm. Untuk massa beban 0,06139 dan panjang tali 1,5 meter, diperoleh panjang gelombang 61,33
cm. Kemudian untuk tabel 2, isi data panjang gelombang untuk tali nilon. Untuk masa beban yang pertama 0,06589, panjang tali 1,5 meter, panjang gelombangnya 80,67 cm. Untuk masa beban 0,05922 kg, panjang tali 1,5 meter, panjang gelombangnya 72,33 cm. Untuk masa beban yang ketiga 0,06139, panjang tali 1,5 meter, panjang gelombangnya 76,33 cm. Next. Kemudian tabel ketiga berisi data jumlah gelombang percobaan MELD. Untuk data pertama, jenis tali bol, masa jenis linear 0,00496, untuk masa beban 0,06589, jumlah gelombangnya 3,25. Untuk yang masa bebannya 0,05922, jumlah gelombangnya 3,5. Untuk masa beban yang 0,06139, jumlah gelombangnya 3,5. Kemudian untuk yang menggunakan tali nilon, masa jenis linearnya 0,002589 kg per meter. Untuk yang masa beban 0,06589, jumlah gelombangnya 4,25. Untuk yang masa beban 0,05922, jumlah gelombangnya 4,5. Dan untuk yang masa bebannya 0,06139, jumlah gelombangnya 4,5. Nah, oke, baik. Selanjutnya adalah bagian perhitungan atau analisis. Nah, kan tadi kan setelah dilakukan percobaan untuk perhitungan, kita dapat melakukan perhitungan untuk mengetahui cepat lambat gelombang menggunakan formula yang dirancang oleh Melde, di mana untuk memperoleh cepat lambat gelombang, kita langsung substitusi saja nilai-nilai yang diketahui. Kemudian nanti kita akan peroleh data sebagai berikut. Nah, tadi kan sudah diperoleh data mengenai rapat massa, kita langsung taruh di sini. Ini untuk tali bol dan ini untuk tali nilon. Nah, dengan gaya beban yang sudah diketahui, kita bisa memperoleh cepat lambat dari gelombang adalah dengan berikut. Pada gaya yang pertama diperoleh cepat lambat gelombang sebesar 36,44 meter per second. Kemudian yang kedua, ini kita juga peroleh nilainya. Ada 34,55 meter per second, 34,55 meter per second, dan seterusnya. Nah, ini di sini kita juga akan menuliskan kuadrat cepat lambat untuk nantinya bisa kita sajikan dalam tabel. Nah, ini adalah grafik, mohon maaf. Nah, ini adalah grafik perbandingan antara kuadrat cepat lambat dengan rapat massa pada tali. Nah, bisa dilihat ini adalah perbandingan grafiknya. Dan kemudian akan mengenai pembahasannya akan disampaikan oleh Mbak Zahra. Pembahasan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada percobaan pertama dengan menggunakan tali bol yang panjangnya 150 cm atau 1,5 meter dengan variasi massa beban itu menghasilkan panjang gelombang sepanjang 59 cm dengan jumlah gelombang 1,5 gelombang. Begitu pula seterusnya. Pada percobaan kedua dengan menggunakan tali jenis nilon dan variasi beban 1 dengan jarak 100 menghasilkan 3,25 gelombang. Bila dengan variasi massa 2 menghasilkan 3,5 gelombang dan seterusnya. Berdasarkan data perhitungan yang diperoleh, didapatkan bahwa tali bol dengan rapatan massa 0,000496 kg per meter ketika diberikan variasi beban 1 dengan gaya beban 0,6589 Newton, cepat lambatnya 36,44 meter per sekon. Bila diberikan variasi massa 2 dengan gaya beban 0,5922 Newton, cepat lambatnya 34,55 meter per sekon. Dari bukti grafik dapat disimpulkan bahwa besarnya rapatan massa atau mu berbanding terbalik dengan nilai cepat lambat atau P gelombangnya. Dalam percobaan ini, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi cepat lambat gelombang adalah panjang dan massa tali atau rapatan massa tali dan tegangan tali.
Kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam percobaan ini diantaranya adalah panjang gelombang stasioner dalam percobaan ini diperoleh dengan cara membagi panjang tali yang digitarkan dengan banyaknya jumlah gelombang yang dihasilkan. Hubungan antara cepat rambat gelombang atau V dengan rapatan massa atau mu adalah berbanding terbalik. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali yaitu panjang dan massa tali atau rapatan massa serta besarnya tegakan tali tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mau tanya? Siswa yang lain? Ya, kalau dari saya cukup ya bagus. Terima kasih atas presentasinya dan mempersiapkan presentasi dengan baik. Berikutnya, kelompok berikutnya. Kelompok next, kelompok 4 atau kelompok 1. Rania kelompok berapa? Yang selanjutnya kelompok saya, Pak. Oh ya, yuk, langsung. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang getaran pada bekas. Dengan anggota kelompok, yang pertama yaitu Natasha Mariski Wijaya, kemudian ada Nur Ahmad Yudianto, lalu ada Santi Andriani dan Taskia Diklaruna. Getaran pada bekas. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu gaya bekas makin besar bila pertambahan panjang makin besar. Dan yang kedua yaitu arah gaya bekas selalu berlawanan arah dengan arah gaya yang bekerja padanya. Lalu hukum Hooke. Hubungan antara gaya bekas dan pertambahan panjang F sama dengan min K kali Y. MA sama dengan min K kali Y. MG sama dengan min K kali Y. Karena benda yang bergerak harmonis sederhana akan mengalami percepatan yang sebanding dengan negatif sumbangannya. Maka kita ketahui A sama dengan min omega kuadrat Y. Lalu tadi kan MA sama min K kali Y. Lalu A-nya diganti omega kuadrat Y. Kita temukan sama dengan K per M. Omega sama dengan 2πf, lalu periode kuadrat sama dengan 2π M per K. Kemudian ini adalah mengetahui lihat pada garis pertama pada masa periode yang dihasilkan dan kondisi pada masa periode yang dihasilkan 0,7 kemudian pada masa 50 periode yang dihasilkan sama di atas pada masa periode yang dihasilkan
Kemudian kesimpulan dari hubungan antara massa terhadap periode getaran pada bekas melalui sebuah praktikum. Jadi, hubungan antara massa dan periode getaran pada bekas adalah sebanding. Semakin besar massa, maka semakin besar pula periodenya. Jadi bisa dilihat di tabel. Maksud saya grafik. Maaf. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Pak ini tentang hukum ya. Gimana, Pak? Tentang hukum. Iya. Iya. Sekarang. Ya. Terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Ya, terima kasih. Berikutnya, kelompok berikutnya. Kelompok 6, Pak. Ya, kelompok 6. Silakan. Kelompok 6 itu terakhir ya? 6 kelompok ya? Mau 6 kelompok? Kelompok, iya 6 kelompok. Tapi mau maju ke 3. Langsung. Yuk, silakan. Ini udah kelihatan belum? Nih, baru kelihatan. Screenshot-nya jangan lupa. Anggota kelompok 6, screenshot jangan lupa. Siapa? Ayo anggotanya siapa yang screenshot? Rania jangan lupa screenshot. Rania. Ya, Pak. Ayo mulai. Tiara nggak bunyi? Belum bunyi-bunyi. Iya. Sebentar, ini udah bunyi belum, Pak? Ini bunyi suaranya Tiara. Kayaknya nggak bisa itu deh. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, anggotanya ada Nurul Azizah, ada saya sendiri Tiara Rizky Anissa, ada Tika Maudina dan Yolanda Farah Alista. Bentar. Jadi di kelompok saya akan menjelaskan mengenai praktikum gelombang stasioner. Di sini kontennya yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada cara kerja, yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada kesimpulan. Tujuan praktikum untuk mengetahui hubungan antara cepat lambat gelombang dengan tegangan tali. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada 3 buah tali dengan beda warna. Di sini ada merah, putih, dan orange. Terus ada beban, jumlah totalnya ada 500 gram, generator, penggaris, rel presisi, dan katrol juga neraca 4 lengan. Yang kemudian ini ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh Tika.
Yang yang selanjutnya yaitu ada cara kerja. Mohon maaf suaranya kedengeran ya? Udah kedengeran. Yang selanjutnya yaitu ada cara kerja pada percobaan 1, yaitu yang pertama lakukan kalibrasi pada neraca 4 lengan. Yang kedua yaitu ukur massa tali dengan menggunakan neraca 4 lengan dan catat hasilnya. Dan yang ketiga ukur panjang tali dan catat hasilnya. Yang keempat, pasang generator pada rel presisi dengan panjang rel 80 cm. Yang kelima, kaitkan ujung tali dengan generator. Yang keenam, tambahkan beban bermassa 100 gram di ujung tali yang lainnya. Yang ketujuh, nyalakan generator dan amati gelombang yang terbentuk. Yang kedelapan, catat banyak gelombang. Dan yang terakhir, ulangi langkah 5-7 dengan menambah beban menjadi 200 gram dan 300 gram. Yang selanjutnya yaitu cara kerja percobaan kedua. Yang pertama, ukur panjang dan massa tali 1 dan 2, catat hasilnya. Yang kedua, kaitkan tali 1 dengan generator yang telah terpasang pada rel. Yang ketiga, kaitkan ujung tali lainnya dengan beban 200 gram. Yang keempat, nyalakan generator dan amati gelombang yang terbentuk. Yang kelima, catat hasil pengamatan gelombang. Dan yang terakhir, ulangi percobaan dengan menggunakan tali 2. Di sini akan dijelaskan ada video praktikumnya. Neraca digitalnya, neraca 4 lengannya itu dikalibrasi. Ini sudah saya kalibrasi terlebih dahulu. Yang kita masukkan. Tadi itu 91. Oke teman-teman, ini massa talinya sudah diukur. Lihat garisnya, kalau udah segaris berarti dia udah akurat. Nah, hasilnya itu 11,15. Pengukuran sebelumnya itu di pengenalannya itu 9,4. Tadinya sekarang kita mengukur pada
2,5 lambda. Sambil dijelasin aja. Sang. Iya Pak, nanti suaranya ketabrak sama suara yang ada di video, nggak apa-apa Pak. Oh, suara videonya nggak kedengaran? Kedengeran. Jelasin aja itu, misalnya gelombang, ada gelombang stasioner itu. Nah, itu kan ada gelombang stasionernya tuh, ada perut sama simbolnya. Iya. Tadi kan diganti beban, terus nggak tahu berubah nggak itu perut simbolnya. Iya. Nah itu. Nah, jadi kalau masanya semakin banyak itu nanti gelombangnya akan semakin kecil, tapi kalau misalnya masanya semakin sedikit itu nanti jumlah gelombangnya itu akan semakin banyak, jadi berbanding terbalik. Ya gitu, itu sambil diucap. Baik, Pak. Disertai. Ini percobaan kedua. Nah, gitu ya. Jadi suaranya dia nggak kedengaran. Oh, baik, Pak. Nah, yang merah itu 0,25 gram. Yang orange itu 0,2 gram. Lalu di sini akan dipasang talinya ke tali yang warna merah ini, nanti dipasang ke ini presisinya. Terus dimasukkan beban seberat 200 gram. Lalu generatornya dinyalakan dan dilihat bentuk gelombangnya ini seperti apa. Dilihat dari banyak gelombang yang terbentuk di sini setengah, ini seper-2, jadi banyak gelombang itu ini bentuk banyaknya gelombang itu ada 0,75 karena yang di situ ada setengah dan situ ada 0,25. Terus sekarang kita akan ganti talinya dengan tali warna orange. Kita ulang lagi, masanya itu sama 200 gram. Lalu kita nyalakan generatornya. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Di sini kita bisa lihat bentuk gelombangnya itu ada 0,75, ada setengah sama ada 0,25, jadi totalnya ada 0,75 gelombang. Karena massa talinya hampir sama, yang tali merah sama tali oranye itu, jadi banyaknya gelombang yang terbentuk juga hampir sama. Kemudian kita lanjut ke bagian analisis yang akan dijelaskan oleh Nurul. Silakan. Ya, untuk analisis itu pada percobaan pertama dengan tali putih yang ujung-ujungnya telah dikaitkan pada generator dan beban, di mana panjangnya tadi ya 90 cm dan masanya 1,9 gram. Nah, itu kemudian diletakkan pada lintasan rel presisi dengan panjang rel 80 cm seperti yang di video tadi. Kemudian frekuensi generatornya sebesar 50 Hz. Nah, di sini kita sudah mendata bahwa pada massa 100 gram itu jumlah gelombangnya 3,5 gelombang, terus 200 gram itu jumlah gelombangnya 2,5 gelombang, kemudian pada 300 gram itu jumlah gelombangnya 2,0 gelombang, di mana hubungan massa dengan jumlah gelombang itu
berbanding terbalik seperti itu. Selanjutnya pada percobaan kedua, di mana kita menggunakan dua tali, yaitu tali berwarna merah dan orange, di mana massa talinya tadi itu 0,25 gram dan massa tali orange-nya 0,2 gram, di mana panjang tali merahnya tadi 100 cm dan panjang tali orange-nya itu 95 cm. Kemudian ujung talinya itu dikaitkan dengan generator dan beban sebesar 200 gram, di mana kita mendapati datanya untuk tali merah itu banyak gelombangnya sebesar 0,75 gelombang, kemudian tali orange itu 0,75 gelombang. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang akan dijelaskan Yang oleh pertama, pada percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa massa berbanding terbalik dengan gelombang, di mana semakin besar massa, maka akan semakin kecil gelombang yang terbentuk, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, pada percobaan kedua dapat disimpulkan bahwa penggunaan massa tali yang hampir sama akan membentuk gelombang yang besarnya hampir sama pula. Ya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Yang belum kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 kayaknya belum. Iya Pak, kelompok 3 belum Pak. Kelompok 3 sekarang? Iya Pak. Oh, iya. Berapa kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 3 sama kelompok berapa? Ada 3. Kelompok 4 Pak. Oh, ada 3 kelompok lagi yang belum. Oh, 3 kelompok belum? Iya Pak. Oh iya, lanjut. Ini waktunya sudah mau habis. Udah 5 menit ya, 5 menit pas. 5 menit kali 3, 15 menit pas. Wow, warnanya keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Mutiah Yahrotul. Kemudian ada Nur Anissa Dwi, kemudian ada Siti Salma Kamila, dan saya sendiri, Syaresa Vigo, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengukuran kedalaman air dan deteksi objek dengan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang akustik dengan frekuensi di atas 20 kHz. Ultrasonik memiliki panjang gelombang yang pendek sehingga dapat dipantulkan benda dengan luas permukaan yang sangat sempit. Gelombang ultrasonik dengan baik di dalam medium cair dan berbagai media padat. Satu pemanfaatan gelombang ultrasonik adalah pada akustik di dalam, khususnya di dalam air laut. Gelombang ultrasonik merambat dalam air laut dengan kecepatan speed of sound yang tergantung beberapa parameter seperti temperatur, salinitas, kedalaman, dan garis lintang. Oleh karena itu, gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan pada berbagai aplikasi seperti pemetaan kontur dasar laut, dan pencarian objek yang tenggelam di laut dan aplikasi lainnya. Next. Perangkat eksperimennya. Pada studi eksperimen ini, percobaan pertama dilakukan adalah pengukuran kedalaman air dengan menampilkan informasi kedalaman air dan gambar kontur permukaan dasar air. Untuk eksperimen pengukuran di dalam air digunakan perangkat dengan konfigurasi sistem seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pengukuran terdiri atas booster, transducer, pengirim, dan transducer penerima.
atenuator, osiloskop, dan tumput. Pulsar mengirim sinyal berupa pulsa ke transducer pengirim dan menghasilkan gelombang ultrasonik yang akan dirambatkan melalui objek. Selanjutnya, gelombang ultrasonik dideteksi oleh transducer penerima. Kedua sinyal baik dari transducer pengirim dan transducer penerima diamati pada osiloskop dan dikirim ke komputer untuk diulang lebih lanjut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam simulasi ini, yang pertama menyiapkan wadah yang berukuran 0,35 meter kali 0,022 meter kali 0,25 meter yang diisi dengan pasir laut pada dasarnya dan air laut hingga ketinggian tertentu. Yang kedua, meletakkan dua transducer berbentuk silinder di bagian atas dengan model Sonates IMG 2550 jenis immersion berukuran diameter 6,35 mm dan frekuensi gelombang ultrasonik 5 MHz. Yang ketiga, melakukan uji kalibrasi transducer. Pengujian ini dilakukan dengan wadah uji berbentuk balok akrilik dengan ukuran 16,6 cm kali 4,5 cm kali 4 cm. Kemudian kedua transducer diletakkan dengan jarak 11 cm diisi air agar gelombang ultrasonik merambat dari transmitter ke receiver seperti kondisi pada saat penggunaannya nanti. Kemudian pengukuran dilakukan sebanyak 20 kali dan dilanjutkan dengan pengolahan sinyal sehingga diperoleh 20 nilai waktunya. Dari pengukuran tersebut diperoleh bahwa nilai kecepatan referensi secara empirik sebesar 1479 meter per second. Yang keempat, mengukur kedalaman air dan kontur permukaan dasar dengan mengisi wadah uji dengan air bersuhu 25 derajat Celcius dengan kedalaman 14,6 meter dan dibuat kontur pasir yang memiliki bentuk bukit dan lembah seperti pada gambar yang tertera. Kemudian, mengatur transducer dengan sudut transducer theta di sini diperkirakan 20 derajat dan jarak antar muka transducernya digambar dilambangkan dengan A yaitu 6 cm. Kemudian menghitung air dengan data-data yang sudah diketahui. Menghitung kedalaman air dengan data-data yang sudah diketahui. Oh, lagi itu kan. Habis. Bentar, Pak, ada kesalahan. Bentar. Custom saat pergi dengan gelombang. Halo.
Bentar, Pak. Bentar, Pak. Gimana tuh? Pakai yang ini aja. Tuh, kentut. Muncul ya. Tentu orang muncul ya. Wis muncul toh, gentuan. Oke, siap. Lagi tangan slide aja. Berarti keluar sendiri. Untuk hasil dan eksperimen dan pembahasan, kecepatan ultrasonik di dalam air yang diperoleh dari kalibrasi adalah 1479 meter per sekon. Pada hasil pengujian transducer tersebut terdapat perbedaan nilai kecepatan teoretis dengan kecepatan hasil eksperimen sebesar 13 meter per sekon. Selisih nilai tersebut dikarenakan pada perhitungan teoritis yang menggunakan penyederhanaan persamaan Copeland dan asumsi nilai salinitas air sama dengan 0. Kesalahan atau error pada nilai pengukuran memang tidak dapat dihindari karena kondisi eksperimen pada saat penurunan persamaan teoritis tidak sama dengan kondisi pada saat pengujian transducer. Sedangkan pengukuran kedalaman air dengan menggunakan penggaris sebagai referensi diperoleh hasil untuk 54 titik pengukuran dengan kedalaman maksimum atau terdalam sebesar 10,6 cm dan kedalaman minimum atau terjangkau 6,8 cm. Hasil pemetaan kontur pada posisi transducer tidak disajikan pada gambar. Nah, kemudian dalam bentuk citra 2 dimensi dan citra dimensi, gambarnya sebagai berikut. Pada pengukuran kedalaman air, nilai waktu tempuh gelombang dari hasil pemrograman menggunakan asumsi bahwa waktu tempuh gelombang sebagai waktu bolak-balik gelombang dari transducer ke objek. Dengan mempertimbangkan sudut penyebaran berkas gelombang, pada alfa 6,5, asumsi nilai theta sama dengan 20 derajat dan A sama dengan 6 cm, diperoleh bahwa nilai H yang dapat terdeteksi oleh perangkat ukur adalah 6,7 min 10 cm. H sama dengan 8,26 cm. Masih terdapat beberapa nilai yang berada di luar rentang tersebut. Hal ini disebabkan adanya faktor asumsi dan faktor mekanis, yaitu sudut datang gelombang diasumsikan konstan dan terjadi perubahan sudut transducer selama pengukuran.
Meskipun demikian, perbandingan hasil pemrograman kontur permukaan pasir dengan kontur pasir yang sebenarnya menunjukkan kemiripan berupa adanya bentuk bukit dan lembah. Ya, untuk kesimpulannya dari studi yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan pengukuran kedalaman air dan pendeteksi objek dalam air dengan menggunakan transducer ultrasonik dipengaruhi oleh parameter sudut penyebaran berkas gelombang ultrasonik yang dihasilkan oleh transmitter dan jarak antar transducer. Yang kedua, pada pendeteksi objek dalam air, objek-objek yang memiliki perbedaan massa jenis memantulkan gelombang dengan nilai amplitudo tegangan maksimum yang berbeda. Yang ketiga, nilai rentang amplitudo tegangan karakteristik suatu target objek dapat digunakan untuk mendeteksi sekaligus memetakan keberadaan objek yang berbeda dalam air. Yang keempat, hasil percobaan sudah selesai dengan teori dengan upah 1/AK ada pendeteksi objek dengan kedalaman berbeda. Yang kelima, pengambilan data pada dengan metode average acquisition menghasilkan nilai pengukuran yang lebih baik, yaitu hubungan antara kedalaman objek dan amplitudo tegangan maksimum pressure objek lebih linear. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, langsung. Terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 2. Terima kasih kelompok yang baru saja mempresentasikan. Langsung kelompok berikutnya. Siapa? 5 menit ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penerapan gelombang untuk pembangkit listrik. Kelompok 2 terdiri dari Randy Aldo, NIM K2319069, Kalinda Putri K231985, Sinta Ulil Amri K2319077, dan saya sendiri Raka Patmita K2319067. Langsung slide pertama.
oscillating water column atau OWC nanti akan dijelaskan oleh Aldo. Oscillating water column atau OCW adalah salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik yang menggunakan kolom osilasi. Nah, alat OWC ini akan menangkap energi gelombang yang mengenai lubang pintu OWC sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC. Kemudian tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik. Teknologi oscillating water column. Pada teknologi OWC ini digunakan tekanan udara dari ruangan kedap air untuk menggerakkan wells turbin yang nantinya pergerakan turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ruangan kedap air ini dipasang tetap dengan struktur bawah terbuka ke laut. Tekanan udara pada ruangan kedap air ini disebabkan oleh pergerakan naik turun dari permukaan gelombang air laut. Gerakan gelombang di dalam ruangan ini merupakan gerakan kompresi dan gerakan dekompres yang ada di atas tingkat air di dalam ruangan. Gerakan ini mengakibatkan dihasilkannya sebuah alternatif streaming kecepatan tinggi dari udara. Aliran udara ini didorong melalui pipa ke turbin generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian, skema oscillating water column. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan teknologi oscillating water column ini ditempatkan di tengah laut dan dibuat di atas sebuah ponton yang dipancangkan di dasar laut menggunakan kawat baja. Listrik yang dihasilkan dialirkan melalui kabel transmisi menuju ke daratan. Sistem pembangkit listrik ini terdiri dari chamber berisi udara yang berfungsi untuk menggerakkan turbin. Kolom tempat air bergerak naik dan turun melalui saluran yang berada di bawah ponton dan turbin yang terhubung dengan generator. Gerakan air naik dan turun yang seiring dengan gelombang laut menyebabkan udara mengalir melalui saluran menuju turbin. Sistem yang berfungsi mengkonversi energi mekanik menjadi listrik, yaitu turbin dan generator, diletakkan di atas permukaan laut dan terisolasi dari air laut dengan meletakkannya di dalam ruang khusus kedap air, sehingga bisa dipastikan tidak bersentuhan dengan air laut. Dengan sistem yang dimilikinya, pembangkit listrik ini bisa memanfaatkan efisiensi optimal dari energi gelombang dengan meminimalisir gelombang-gelombang yang ekstrim. Efisiensi optimal bisa didapat ketika gelombang dalam kondisi normal. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah skema pergerakan gelombang laut dalam OWC terdiri atas dua jenis aliran. Ada aliran udara keluar dan aliran udara masuk. Untuk aliran udara keluar, skema pergerakannya yaitu pertama, diawali dari naiknya permukaan gelombang laut, sehingga menyebabkan udara dalam kamar bergerak naik karena ada tekanan dari gelombang. Kemudian, udara tersebut masuk melewati kutub A menuju ke ruangan X. Setelah itu, udara ini mengalir menuju ruangan Y, di mana aliran udara ini menyebabkan turbin ini berputar. Pada proses ini, energi kinetik yang dihasilkan oleh perputaran turbin dikabel dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian setelah melewati turbin, udara bertekanan ini mengalir melewati katup D dan selanjutnya mengalir keluar dari OWC. Dan kemudian ada aliran udara masuk. Pada aliran udara masuk ini,
Skema pergerakannya yaitu pertama, diawali pada turunnya permukaan gelombang laut sehingga menyebabkan udara dari luar masuk melewati kutub C. Kemudian udara tersebut masuk melewati kutub C menuju ke ruangan X. Setelah itu udara bertekanan ini mengalir menuju ruangan Y, di mana aliran udara bertekanan ini menyebabkan turbin berputar. Pada proses ini, energi kinetik yang dihasilkan oleh perputaran turbin dikopel dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian setelah melewati turbin, udara bertekanan ini mengalir melewati katup B yang bawah ini, dan selanjutnya mengalir menuju ke dalam chamber diikuti dengan turunnya permukaan air laut. Kesimpulan. Langsung kesimpulan. Kelompok berikutnya, masuk. Next, kelompok berikutnya, masuk. Next, kelompok berikutnya masuk. Permisi, Pak. Iya, kelompok Mohon 3, maaf. Pak. Kelompok saya, Pak. Pak, tadi kelompok 1 lupa belum di screenshot. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin. Oh ya, udah Pak. Terima kasih. Ya. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, anggotanya saya sendiri, Jarvadu Sumartoyo, kemudian Rania Milenia, ada Rini Iswandari, dan Sekar Ageng Adizah Purnomo. Sini kami akan sedikit menjelaskan tentang mikrofon, yaitu pemanfaatan gelombang suara dalam teknologi, yaitu mikrofon. Lanjut, Mbak Ren. Mikrofon adalah suatu alat yang dapat mengubah getaran suara menjadi getaran listrik. Mikrofon merupakan salah satu sumber pokok dan merupakan input studio rekaman atau studio produksi karena sangat peka dalam menerima getaran suara. Peletakan mikrofon memerlukan pengaturan yang khusus agar suara-suara yang tidak diperlukan tidak ikut masuk menggetarkan membran mikrofon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering dan kita banyak menggunakan teknologi mikrofon, misalkan kita teleponan dengan pacar teman, atau kita rekam video, semua menggunakan yang ada suara menggunakan mikrofon. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah cara kerja mikrofon. Yang pertama, saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon. Yang kedua, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Yang ketiga, sebuah koil atau kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Yang keempat, sebuah magnet kecil yang permanen atau tetap yang dikelilingi oleh koil atau kumparan tersebut akan menciptakan medan magnet seiring dengan gerakan koil. Yang kelima, pergerakan voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Dan yang terakhir, sinyal listrik yang dihasilkan watt yang berfungsi mengubah energi listrik kembali menjadi energi akustik. Nah, di sini kemudian kita bisa
lanjut, kan tadi cara kerjanya seperti itu. Jadi ketika kita berbicara itu ada keras atau lemahnya kan suara yang kita keluarkan tuh bisa keras bisa lemah. Nah, itu dipengaruhi oleh sensasi yang ditimbulkan pada pendengaran seseorang, maksudnya orang yang dengar suara kita. Nah, keras bunyi itu akan bertambah jika intensitasnya meningkat, tetapi pertambahannya itu tidak terjadi secara linear, yaitu terjadi berdasarkan formula ini. Energi gelombang itu sama dengan setengah konstanta dikali amplitudo kuadrat, atau setengah dikali massa dikali omega kuadrat dikali amplitudo kuadrat, atau 2pi kuadrat dikali massa dikali frekuensi kuadrat dikali amplitudo kuadrat. Jadi energi getaran itu bergantung pada amplitudo dan juga bergantung frekuensi yang diberikan. Semakin besar energi getaran, maka semakin kuat juga kesan pendengaran yang tertangkap oleh telinga. Nah, begitu juga cara kerja di mikrofon ini. Jadi semakin besar konstanta, misalnya dari persamaan yang ini yang kita ambil setengah Ka kuadrat, semakin besar konstanta dan amplitudonya, nanti kan gelombang suara yang datang itu akan ditangkap oleh si mikrofonnya. Nanti juga dari mikrofonnya akan dimasukkan ke sinyal listrik, lalu masuk ke amplifier akan mengeraskan suara, kemudian nanti dari sinyal listriknya itu ada namanya loudspeaker lagi, diubah ke energi suara lagi. Jadi dari energi suara masuk ke mikrofon energi listrik, outputnya dari mikrofon ini juga energi suara lagi, tapi lebih besar karena sudah mengalir ke amplifier. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sekar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis mikrofon. Ditinjau dari jenisnya, mikrofon dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mikrofon dinamis. Jadi mikrofon dinamis itu merupakan mikrofon yang menggunakan prinsip kerja induksi. Terus yang selanjutnya ada mikrofon karbon. Mikrofon karbon itu merupakan mikrofon yang menggunakan prinsip kerja tahanan atau resisten yang berubah-ubah. Biasanya menggunakan resistor arang. Dan yang selanjutnya ada mikrofon kondensor. Mikrofon kondensor merupakan mikrofon yang dalam kerjanya menggunakan kondensor. Selanjutnya, ditinjau dari karakteristiknya, mikrofon dibagi menjadi 3. Yang pertama, mikrofon omnidirection. Merupakan mikrofon yang mempunyai sensitivitas dari segala arah. Yang kedua ada mikrofon bidirection. Merupakan mikrofon yang mempunyai daerah sensitif 2 arah, berbentuk seperti angka 8 dengan nilai kepekaan pada bagian depan dan bagian belakang mikrofon. Yang ketiga ada mikrofon direction. Merupakan mikrofon yang mempunyai sensitivitas hanya dari arah depan dan sudut-sudut kecil di sekitarnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah habis ya semua? Sudah, Pak. Nah, baik. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil literatur review. Ya, semoga bermanfaat, menambah wawasan tentang getaran dan gelombang. Terima kasih. Disiapkan minggu depan ITS serentak pelaksanaannya dengan kelas A, B, C. Didiskusikan ya, lalu terus kemudian setelah Google Meet ini langsung OJW retensi sampai pukul 11 ya, sampai pukul 11. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama.